Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal PPPK PAI kontemporer bagian 2 sesuai FR di KTA Akpai. Baiklah, sebelum lanjut silahkan teman-teman like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal PPPK lainnya dari channel info kita YA. Langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Berikut ini merupakan bentuk sikap toleransi yang diperbolehkan kecuali titik-titik. A. Mengucapkan bela sungkawa terhadap teman berbeda agama yang keluarganya meninggal dunia. B. Mengucapkan selamat tahun baru Masehi. C. Memberi daging kurban kepada tetangga yang berbeda agama. D. Berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh teman yang berbeda agama. E. Menghadiri misa Natal. Jadi, sikap toleransi yang tidak diperbolehkan adalah E. Menghadiri misa Natal. Karena misa Natal adalah hari besar dalam agama lain. Soal selanjutnya, Islam mengajarkan umatnya bersikap terhadap perbedaan keyakinan. Sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan agama dan keyakinan adalah titik-titik. A. Turut beribadah menurut agama dan kepercayaan orang lain. B. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. C. Memaksa orang lain mengikuti agama kita. D. Mengejek dan menjelek-jelekan keyakinan orang lain. E. Mengganggu dan menghalangi orang lain menjalankan ajaran agamanya. Jadi sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan agama dan keyakinan adalah B. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Soal selanjutnya, saat ini sering terjadi nikah beda agama. Dalam perspektif Islam berikut ini, yang benar adalah titik-titik. A. Pernikahan beda agama adalah hal yang biasa dan dibenarkan agama asal suka sama suka. B. Pernikahan antar agama sah secara agama asal laki-lakinya muslim dan akad nikah diselenggarakan secara Islam. C. Pernikahan antar agama sah secara agama meskipun laki-lakinya non-muslim dan pernikahan dilakukan secara agama lain. D. Pernikahan antar agama merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam era keterbukaan saat ini, tidak harus melihat syariatnya. E. Pernikahan antar agama sah secara agama bila direstui oleh orang tua dan pejabat negara. Maksud dari soal ini adalah dalam perspektif Islam. Jadi yang sah menurut Islam adalah B. Pernikahan antar agama sah secara agama, asal laki-lakinya muslim dan akad nikah diselenggarakan secara Islam. Adapun pilihan yang A, asal suka sama suka, itu salah ya. Yang C, pernikahan antar agama sah secara agama meskipun laki-lakinya non-muslim. Sudah jelas kalau laki-lakinya non-muslim tidak boleh karena lebih kuat antara laki-laki dan perempuan itu lebih kuat laki-laki. Sedangkan yang D, pernikahan antar agama merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam era keterbukaan saat ini. Tapi dalam Islam itu tidak ada toleransi. Sedangkan yang E, pernikahan antar agama sah secara agama bila direstui orang tua dan pejabat negara. Mungkin menurut agama lain itu sah, tapi dalam agama Islam tidak sah. Soal selanjutnya, Pak Ahmad, seorang muslim yang taat, adalah Ketua RT 05 RW 17, Perumahan Binagria. Sebagai Ketua RT, Pak Ahmad diundang dan memberi sambutan perayaan Natal di RT-nya. Bagaimana sikap yang diambil Pak Ahmad? A. Menghadiri acara tersebut dan memberi sambutan sebagai Ketua RT. B. Tidak menghadiri acara dan mewakilkan pada Sekretaris RT. C. Tidak menghadiri acara dan hanya memberi teks sambutan. D. Tidak menghadiri acara dan tidak mendisposisikan ke Sekretaris. E. Tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai aparat desa, Pak Ahmad adalah seorang muslim yang taat, tetapi Pak Ahmad diundang dan memberi sambutan. Jadi, ketika seorang muslim diundang, itu wajib datang. Jadi, untuk jawaban B, C, D itu tidak benar karena tidak menghadiri acara. Adapun yang E, tidak mengizinkan pelaksanaan, itu sudah jelas bahwa Pak Ahmad sebagai orang yang tidak ada toleransi. Jadi, yang benar adalah A. Menghadiri acara tersebut dan memberi sambutan sebagai Ketua RT. Tidak harus mengatakan selamat Natal, yang penting dia memberi sambutan sebagai Ketua RT. Soal selanjutnya, yang bukan merupakan rukun jual beli adalah titik-titik. A. Adanya pembeli. B. Adanya penjual. C. Adanya harga barang yang dijual. D. Adanya barang yang dijual. E. Adanya sikhot, ijab kabul, baik lafat atau maknawi.
Jadi rukun jual beli ada 4, yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang yang dijual, dan adanya sighot ijab qabul. Adapun dalam soal ini, yang bukan merupakan rukun jual beli adalah C, adanya harga barang yang dijual. Karena harga barang itu termasuk ke dalam E, sighot ijab qabul. Atau berdasarkan kesepakatan saat ijab qabul jual beli. Soal selanjutnya, hal yang membedakan antara transaksi modern dengan transaksi tradisional adalah A. Jual beli transaksi tidak perlu memenuhi rukun jual beli. B. Transaksi modern lebih menguntungkan penjual. C. Transaksi tidak mengharuskan 2 atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. D. Barang yang dijual dalam transaksi modern lebih bernilai tinggi. E. Transaksi modern lebih praktis. Yang membedakan antara transaksi modern dengan transaksi tradisional adalah C. Transaksi tidak mengharuskan 2 atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. Jadi bisa menggunakan HP misalnya. Soal selanjutnya, mayoritas mazhab Syafi'i menyarankan agar barang yang akan dijual belikan harus terlihat terlebih dahulu secara kasat mata. Namun ini merupakan bentuk ihtiyat. Yang dimaksud ihtiyat dalam jual beli adalah titik-titik. A. Barang yang dijual dilihat langsung oleh pembeli. B. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang dijanjikan. C. Barang yang dijual sesuai harga normal beredar di pasaran. D. Barang yang dijual adalah barang yang halal. E. Kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan. Jawaban A sampai E itu semuanya benar dalam jual beli. Namun yang dimaksud dengan ihtiyat adalah E. Kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan. Soal selanjutnya, argumen yang menyatakan bahwa nikah online tetap sah adalah sebagai berikut. A. Kedua saksi tidak dapat melihat 2 orang yang melakukan ijab qabul. B. Kekuatan jaringan internet yang sudah semakin membaik. C. Ijab qabul dalam satu majelis bisa dimaknai sebagai ijab qabul dalam satu waktu atau kesinambungan waktu. D. Efektivitas waktu dan biaya dalam pelaksanaan pernikahan. E. Umat Islam harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi argumen yang menyatakan bahwa nikah online tetap sah adalah C. Ijab qabul dalam satu majelis bisa dimaknai sebagai ijab qabul dalam satu waktu atau kesinambungan waktu. Soal selanjutnya, argumen yang mendukung bolehnya cloning pada manusia adalah A. Cloning merupakan suatu usaha untuk duplikat manusia melalui proses yang aseksual. B. Cloning merupakan suatu usaha untuk duplikat manusia yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik. C. Cloning tidak melawan takdir Allah. D. Manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah. E. Cloning lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Dalam permasalahan cloning, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Adapun ulama yang membolehkan cloning adalah berargumen bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga teman-teman lolos PPPK 2021 dan 2021 jadi ASN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.